Aduh. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama aku Media. Nama aku Kaliana. Aku Aulia. Kita semua dari kelas 10 MIPA 6. Pertama-tama kita mau ucapin Selamat Hari Pendidikan Nasional. Nah, hari ini kita mau bahas sesuatu yang menarik nih. Wah, apa tuh? Yaitu pimpin pemulihan bergerak untuk Merdeka Belajar. Di sini kan udah ada 2 temen kita nih. Hai. Nah, kita mau kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa arti merdeka buat kalian? Apa tuh? Jadi menurut aku merdeka itu kayak bebas nggak sih? Atau kita tuh menang dari masa-masa masa sulit kita di hidup kita gitu. Bener Kalau banget. menurutmu Ras? Nah, aku juga setuju nih sama pendapatnya Aul. Kenapa? Karena kalau di Merdeka itu kita bebas untuk melakukan apa saja tanpa tekanan, tanpa perintah dari segala macam hal. ya. Jadi kita bisa menemukan jati diri kita Jadi sendiri. bisa berekspresi gitu. Benar banget. Jadi merdeka itu adalah sesuatu hal yang bisa membuat kita enjoy atau Yap. merasa bebas. Pertanyaan kedua, apa arti belajar buat kalian? Belajar itu kalau buat aku ya, nah belajar itu merupakan suatu kita Suatu kita proses pemahaman diri kita gitu terhadap suatu permasalahan, teori gitu. Bisa belajar tuh nggak hanya dari sekolah gitu, belajar bisa dari kehidupan, masa lalu kita, kisah orang lain gitu. bisa juga dari lingkungan sekitar kita gitu. Jadi kita bisa belajar juga dari semua hal yang ada di sini gitu. Paham kan? Nah, jadi dari kita yang dapat nih, belajar itu adalah sebuah langkah untuk kita memahami sesuatu dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, benar banget. Yang tidak paham menjadi Paham. Nah, yang ketiga, kalau kalian nih ya, apa sih arti merdeka belajar? Tadi kan udah merdeka, udah belajar. Sekarang merdeka belajar, apa sih artinya? apa ya? Mungkin gini ya, kayak merdeka belajar tuh suatu konsep di mana kita tuh ngerasa kita ngerasa nikmati belajar, nggak tertekan, nggak sampai stres depresi tuh nggak. Jadi kita ngerasa oke lah, kita enjoy, kita tentram saat belajar, malah kita bisa lebih seneng, lebih menyukai sistem pembelajaran tersebut. Yap, dan juga kita bisa improve diri kita sendiri dan bisa menemukan jati diri kita sendiri tuh gimana sih? Kita tuh sukanya apa sih gitu. Dan juga menurut Kementerian Mendikbud dan Ristek, dan Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim juga. Nah, arti sesungguhnya dari merdeka belajar itu kemandirian murid dalam berproses gitu. Jadi dari segala gangguan atau apapun yang menjadi Tekanan menjadi tekanan bagi siswa itu kita bisa meloloskan gitu. Kita tuh Yap. bisa merdeka. dan kita bisa mandiri. Benar? Sip banget Ya. tuh. Nah, dari semua yang kita dapat nih, merdeka belajar itu bisa disimpulkan bahwa sebuah langkah atau sebuah terobosan untuk kita mempelajari hal yang sesungguhnya kita nggak tahu awalnya. Dan kita juga bebas mengetahuinya dari mana, dari siapa, atau dari apapun itu. Bener gak? Benar banget. Jadi kayak Kemendikbud dan Ristek ini meluncurkan sistem Merdeka Belajar juga bertujuan untuk lebih fleksibel, lebih mengarah pada apa sih yang murid mau, apa sih yang kamu mau sesuai dengan bakat minat dan aspirasinya. Nah, terus kayak lebih ke dengan adanya Merdeka Belajar, kita juga perlu guru yang merdeka pula gitu. Nah, juga hal ini itu didasari karena kemarin kan habis COVID nih. Jadi bener-bener pendidikan di Indonesia itu bukan hanya di Indonesia ya, tapi di negara lain juga di seluruh berantakan. dunia. Nah, ini adalah sebuah terobosan untuk kita sebagai pelajar biar itu bisa kita mengejar apa yang ketinggalan kemarin. Sesuai dengan tema kita, memulihkan apa yang hilang. Memulihkan dengan cara, nah kalau di zaman sekarang setelah pandemi ini, nah
kan sekarang untuk sistem belajar kita sudah ada aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk belajar via daring kayak seperti Google Meet, Zoom. Nah, jadi para guru dan murid itu masih bisa tersambung untuk berproses mengetahui sesuatu gitu. Bener. Lebih menyenangkan lah, kayak ada perangkat-perangkat ajar, Iya. nggak hanya satu kamu di papan tulis terus kamu ngedengerin, enggak. Jadi banyak jadinya kita nggak perangkat-perangkat bosen. ajar. Bosen say. Oke. Terus nih ya, katanya dengar-dengar mau ada kurikulum merdeka. Nah, bagaimana tanggapan kalian tentang kurikulum merdeka yang akan berlangsung? Tanggapannya apa ya? Mungkin saya pertama tidak tahu apa itu kurikulum merdeka, tapi setelah membaca, kok ini cocok gitu, karena bertujuan sebenarnya untuk memulihkan pembelajaran yang hilang akibat pandemi tadi gitu. Bener banget. Jadi dibutuhkan memang untuk kita yang kena dampak pandemi ini gitu. Bener banget. Nah, kurikulum merdeka ini ya sama kayak Merdeka Belajar, cuman ini dibikin versi kurikulum. Jadi di sekolah juga kita menerapkan sistem Merdeka Belajar. Nah, dengan sistem seperti ini pun para murid juga bisa tidak terbebani dan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tadi yang mendukung. Nah, jadi lebih mudah dan lebih seru juga dong. Iya, lebih fleksibel bagi kita, kan generasi kita ini kayak multitask banget nggak sih? Iya. Iya, bener Kayak banget. masih Enggak. banyak yang harus diimprove dari diri kita sendiri Iya. gitu. Hal itu juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita. Bener banget. Nah, kita kan udah bahas nih ya. Terus kalau kata kalian sistem ini efektif gak sih? Untuk saat ini mungkin iya, karena memang kan tujuannya tadi untuk memulihkan pasca pandemi. Jadi mungkin ya efektif aja gitu. Nah, menurut aku ya, dari aku pribadi efektif banget, karena kita nggak akan ditekan oleh orang tua untuk memilih jurusan mana sih yang sekiranya cocok, atau hal apa sih yang sebenarnya orang tua pengen tapi bukan yang kita pengen. Nah, makanya diterapin sistem ini, mungkin ya seperti itu. Ya, Dan karena memang sistem ini apa ya, membantu kita Membantu kita para tuh nggak siswa-siswi. bisa memilih mata pelajaran yang kita mau sesuai bakat minat dan apa yang kita butuhin gitu, apa yang kita pengenin gitu. Dan efektif juga karena memang kalau misalnya tidak ada kurikulum ini, nah para siswa mungkin masih terjebak dengan belajar yang beban, terus masih tidak tahu jati diri mereka sendiri, tidak tahu bakat minat, dan pelajaran-pelajaran mungkin mereka yang tidak disukai harus terpaksa mempelajari hal tersebut gitu. Jadi dengan kurikulum ini kan lebih seru kan, karena udah tahu how to improve ourselves. Iya, Yap. buat cari passion kita, buat kembangin skill yang kita punya, supaya kalau kita terjun di dunia masyarakat, Ya. kita nggak bingung, kita punya skill, kita punya bawaan gitu untuk terjun ke dunia masyarakat tersebut. Dan belajarnya juga lebih enjoy karena kita nggak tertekan apapun, kita nggak tertekan dengan apa yang hal yang nggak kita suka. Bener gak sih? Bener Iya, banget bener sih. banget sih. Nah, nomor pertanyaan nih yang lain ya. Dari yang kita bicarain di kesempatan hari ini, apa sih kurang dan lebihnya kurikulum merdeka dan Merdeka Belajar itu? Menurutmu gimana, Ras? Oh. Nah, lebihnya yang tadi dari seluruh yang udah aku bicarain sama teman-teman. Ya. Nah, lebihnya itu dengan kurikulum Merdeka Belajar, yaitu tadi kita bisa lebih improve ourselves dan lebih tahu bakat minat kita di bidang tertentu gitu. Jadi kita lebih tidak terbeban dan lebih enjoy buat ngejalanin proses-proses belajar tersebut. Ya, Wow. juga Merdeka Belajar ini juga suatu pemulihan bagi diri kita yang Yap. dimana kita memang terdampak lama oleh Pandemi ini. Bener banget. Yap. Mungkin ya dari aku nih, lebihnya kita bisa memilih apa yang kita suka. Kita bisa memilih tanpa tekanan. Yap. Tapi kurangnya ada beberapa orang juga yang masih belum mengerti apa sih maunya, apa sih yang dia suka, gitu nggak sih? Ya, bener banget. Jadi dari beberapa dari mereka tuh masih bingung kayak, wah passionku di mana ya gitu, bakat minatku di mana nih, aku harus gimana gitu. Apa sih yang aku suka, apa sih yang nggak aku suka? Itu tuh juga banyak banget orang Bener yang banget. masih belum ngerti ada apa dengan dirinya. Dan kadang kalau misalkan kita ngerasa kayak
kita tuh nggak berguna, atau kita kayak aku nggak punya passion, aku nggak punya suatu bakat, jadi kita kehilangan rasa percaya diri itu loh. Jadi yang terpenting juga rasa kepercayaan diri kita sebagai seorang pelajar gitu. Dari Merdeka Belajar ini kita juga punya banyak waktu untuk mengembangkan skill-skill kita yang sekiranya di luar jangkauan sekolah. Jadi Iya, banyak bener banget. bakat-bakat lain yang nggak diajarkan di sekolah. Justru kita karena Merdeka Belajar ini, jadinya kita, oh aku ini sukanya di sini loh, oh di luar ini, gitu. Iya bener banget sih. Nah, terakhir dari Oke. kesimpulannya nih, kesimpulan semua yang kita bahas dari ini apa sih? Jadi kesimpulannya adalah pertama, merdeka tuh artinya kita bebas, apa yang kita mau, apa yang kita suka. Lalu merdeka belajar itu dimana kita bisa tenang dalam belajar, kita suka, kita menikmatilah masa belajar itu. Lalu kurikulum Merdeka Belajar ini juga tertuju pada kita siswa-siswa ini yang mengalami dampak pandemi tersebut. Yap. Dan dengan demikian kita bisa menyimpulkan kalau kurikulum ini tuh sangat bermanfaat banget ya buat siswa-siswi sekarang. Ya, bener bermanfaat banget karena udah benar-benar membuat kita bisa mengimprove diri kita sendiri juga. Nah, udah tahu bakat minatnya di mana gitu. Jadi kurikulum ini sangat bantu banget sih ya kan. Semua semua terobosan juga pasti ada plus minusnya. Iya, Itu semua bener tergantung banget. dari diri kita sendiri. Iya, gimana aja. cara kita menyikapinya Dan Bener. cara kita menjalaninya. Iya. Oke, aku rasa cukup sekian ya hari ini, pembicaraan hari ini. Tetap semangat semuanya dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.